Virtual Boy konon katanya adalah konsol Nintendo yang paling flop. Ya benar juga, karena memang penjualan Virtual Boy itu paling kecil di antara konsol-konsol yang lainnya. Tapi apakah memang Virtual Boy ini pada saat itu gagal di pasar? Dan ternyata ada satu fakta menarik bahwa Virtual Boy ini memberikan pelajaran yang sangat berarti buat Nintendo. Pelajaran yang membuat Nintendo punya satu prinsip yang menjadi tonggak kesuksesan Nintendo sampai dengan saat ini. Yuk kita bahas. Jadi Virtual Boy ini asal-muasalnya dimulai dari ini ya, penemuannya Alan Becker tahun 1985. Dia punya penemuan yang namanya Private Eye. Itu semacam layar LED kecil yang bisa kita tempelkan di mata. Jadi walaupun layarnya kecil, dia itu bisa punya tampilan yang cukup besar apabila kita lihat dari jarak dekat gitu. Jadi LED-nya kecil tapi bisa membuat visual yang sangat besar gitu. Nah ini sempat juga dipresentasikan gitu ya, dari Alan Becker itu mau memasukkan teknologi tersebut ke industri mainan gitu untuk bisa diutilize gitu. Ternyata ditolak sama Hasbro sama Mattel, saat itu ditolak. Terus Alan Becker coba ke industri game, awalnya ke Sega dulu, sama Sega ditolak karena warnanya memang cuman hitam sama merah saat itu ya, jadi Sega menolak gitu. Nah ujungnya ditawarkanlah ke Nintendo. Nintendo tertarik nih, Gunpei Yokoi ya pada saat itu tertarik untuk bisa coba mengeksplor kira-kira dengan teknologi Private Eye ini bisa nggak dipakai di dunia game seperti itu. Nah ini juga sesuai dengan filosofinya dari Gunpei Yokoi ya. Dia itu pasti pakai teknologi yang udah terbukti. Jadi memang Private Eye ini udah dikembangkan dari tahun 80-an. Pada saat itu Nintendo tahun 90-an ya, 90-an coba mengeksplor gitu. Satu, itu sudah terbukti. Dua, biayanya juga rendah gitu ya. Nah, karena pakai Red LED. Jadi Red LED itu sudah digunakan di dunia printing. Jadi udah cukup umum lah gitu. Nah, memang Gunpei itu pengen banget nih bisa menghasilkan hadiah kenang-kenangan buat Nintendo sebelum dia pensiun gitu ya. Jadi Gunpei pengen menghasilkan line yang ketiga ya, dari ada game konsol, ada handheld, dan yang ketiga adalah ada VR gitu ya. VR pengen diciptakan oleh Gunpei Yokoi, karena pada saat itu juga Gunpei Yokoi pengennya membuat yang berbeda. Karena game itu kata dia jangan terpenjara di kotak TV aja. Game itu harus bisa dimainin juga secara fisik. Secara konsep dikembangkan ya, dan memang diterima juga oleh Hiroshi Yamauchi, presiden Nintendo. Konsepnya itu sebagaimana yang kita lihat sekarang gitu ya, seperti MetaQuest gitu ya. Jadi kacamata, terus bisa dipakai kemana-mana dan sifatnya mobile, sama kayak Game Boy gitu ya, sifatnya mobile, bisa dibawa kemana-mana dan bisa membuat sesuatu yang imersif buat gamer gitu. Dia pakai head tracking device, terus gameplaynya juga bisa dirasakan orang itu main langsung gitu ya. Itu cita-citanya Gunpei Yokoi. Sampai-sampai Nintendo membuat pabrik di Cina untuk bisa memproduksi Virtual Boy. Jadi teknologinya itu dari RTI, Alan Becker gitu ya, Reflection Technology Incorporated, dibeli trademarknya untuk dikembangkan di Nintendo gitu ya. Nah, ternyata ada hambatan di sini Gunpei Yokoi maupun Nintendo gitu ya. Pada saat mengeksplor teknologi Private Eye ini, ternyata nggak sesuai konsep awal tadi yang diimpikan oleh Gunpei Yokoi. Pertama, ada keterbatasan hukum gitu ya, dimana pada saat itu di Jepang itu ada pendalaman atau penegasan hukum yang mana produsen itu harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa sama konsumennya gitu ya. Jadi ada kekhawatiran lah, semacam kalau misalkan itu beneran jadi kacamata dipakai di kepala gitu, nah terus ada kecelakaan kan, nanti yang disalahin adalah Nintendo juga. Nah, selain itu juga karena ada kita nempelin high frequency magnet elektronik gitu ya di situ, terus ditempelkan ke mata gitu, risetnya itu belum terlalu dalam, sehingga ada kekhawatiran itu bisa merusak otak dan lain sebagainya. Akhirnya di kacamatanya Virtual Boy itu dipasang sebuah metal shield gitu ya, untuk bisa meminimalisir dampak-dampak yang belum diketahui atas aliran magnet atau elektronik yang ditempelkan di Virtual Boy tersebut. Akhirnya karena keterbatasan tadi, ketakutan tim legalnya Nintendo kalau ada apa-apa, ketakutan tentang dampak elektromagnet yang belum ketahuan secara jelas, akhirnya dibuatlah tabletop gitu. Jadi ada tripodnya dan harus dipakai di atas meja gitu. Ya itu yang menyebabkan salah satunya kecapean dari sisi leher dan mata juga gitu ya.
Yang kedua itu adanya kewajiban dari sisi perusahaan itu harus mendisclosure atau harus memberitahu hal-hal yang masih belum jelas itu ke konsumen tuh di Jepang gitu. Di sana masih ada kekhawatiran yang cukup tinggi, risetnya juga belum mendalam gitu kan, sehingga Nintendo pada saat itu harus mendisclose atau harus menampilkan warning-warning yang cukup banyak. Salah satunya itu bisa ada potensi menyebabkan gangguan mata, gangguan epilepsi gitu kan, terus anak-anak di bawah 7 tahun sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan alat tersebut gitu. Nah itu besar tuh dipasang sama Nintendo sebagai di warning sign-nya gitu, sehingga publik ketakutan gitu, gamer juga ketakutan saat itu. Orang tua yang mau membelikan buat anaknya itu ketakutan juga gitu kan, nggak boleh buat dia bawah 7 tahun. Itu ada ini ya, ada kendala dari sisi eksternal gitu, dari sisi hukum maupun dari sisi medis tadi yang belum diketahui. Dan di sisi lain ternyata di sisi internal saat itu Yamauchi atau presiden Nintendo itu memaksa untuk bisa meluncurkan Virtual Boy di tahun 95-an ya, memaksa. Kenapa? Karena Sony dan Sega saat itu udah punya 32 bit, mesin 32 bit yang diluncurkan ke pasar. Nintendo itu kan mau meluncurkan Nintendo 64, cuman memang belum ready. Nintendo 64 itu baru diluncurkan 96-an lah, itu masih dalam riset gitu ya. Ada kekhawatiran nanti kalau di pasar itu Nintendo ada kekosongan produk, jadi Yamauchi nggak mau tuh, pengen segera diluncurkan. Akhirnya Yamauchi memaksa Gunpei Yokoi untuk meluncurkan Virtual Boy tadi. Padahal Gunpei Yokoi belum siap saat itu. Gunpei Yokoi merasa saya harus riset dulu nih supaya dipakainya enak gitu. Itu saat ini gitu kan. Itu cuma bisa di tabletop dan sangat tidak membuat nyaman buat gamer gitu. Cuman ya tadi gara-gara Yamauchi pengen mendesak supaya Nintendo yang penting harus punya produk baru keluar ke pasar, gimana pun caranya gitu. Yang lain udah punya 32 bit, kita harus meluncurkan 32 bit versi kita. Nah selain itu juga ternyata di dalam internal Nintendo Yamauchi itu membentuk persaingan internalnya. Jadi kan Gunpei Yokoi itu ada di R&D 1 gitu ya. Jadi Nintendo satu punya ada 4 R&D ya, R&D 1, 2, 3 dan 4 gitu. Nah ini semuanya didesain saling bersaing secara internal. Jadi harapannya Yamauchi kalau divisi-divisi dia saling bersaing itu akan membuat Nintendo menjadi lebih baik kan. Divisi R&D 4 itu kan dipimpin oleh Shigeru Miyamoto, muridnya dari Gunpei Yokoi juga gitu. Itu lagi fokus membuat game buat Nintendo 64 gitu ya. Nah sehingga di R&D 1 ini memang ada keterbatasan support dari tim Nintendo yang lain gitu. Selain itu juga karena tadi ya dibuat sangat bersaing, jadinya banyak office politik di dalam internal Nintendo gitu. Faktor-faktor tersebut tadi membuat pada saat Virtual Boy diluncurkan tahun 1995 ya di Jepang bulan Juli gitu, dan di US bulan Agustus, ternyata cuman laku 770.000 secara worldwide. Nah kalau di Jepang sebenarnya udah discontinue dari bulan Desember 95, jadi cuma 6 bulan tuh ya. Di US discontinue tahun 96 Desember, jadi setahun kalau di US gitu ya, hampir setahun kalau di US. Faktor-faktor tadi yang membuat Virtual Boy itu di pasar itu kurang banyak yang beli gitu kan. Tapi menariknya ya, segagal-gagalnya konsol Nintendo nih, Virtual Boy, ternyata dia itu masih di atas beberapa pesaingnya di zaman itu. Di zaman itu ada 32 bit juga gitu ya, yang udah dikeluarin sama Neo Geo gitu, itu Neo Geo CD, terus ada juga Atari Jaguar gitu kan, atau PCFX gitu ya. Itu Virtual Boy masih di atas beberapa pesaingnya tadi gitu. Dari sisi game ya, dari sisi game ternyata beberapa pengamat juga bilang bahwa game-game itu ternyata bagus-bagus kok. Mario Tennis, Mario Land gitu, Tele Roboxster itu memang bisa memberikan nuansa 3D yang cukup dalam gitu, dan juga sempurna gitu ya. Dari sisi depth ya, kalau kita bandingkan gitu dengan teknologi yang sekarang juga, dari sisi depth masih lebih menang Virtual Boy ya. Tapi tadi dengan adanya warnanya merah sama hitam itu ngasih kelemahan yang lain gitu. Secara visual jadi tidak appealing, tidak menarik lah secara visual. Memang dulu itu nggak pakai warna selain LED merah karena harganya saat itu mahal ya. Sempat dicoba pakai LED warna biru, sempat dicoba supaya ada tampilan warna yang lebih kaya, cuma ternyata tidak memberikan depth yang sama dengan warna hitam merah dan harganya jauh lebih mahal, sehingga Nintendo menghindari itu gitu. Dan dengan lifetime yang sesingkat itu gitu ya wajar aja kalau memang penjualannya hanya 770.000, karena pada saat itu Nintendo sudah membanting setir buat fokus ke Nintendo 64 gitu. Nah khusus untuk di Amerika ada juga yang disewakan gitu ya. Jadi Nintendo kerjasama sama Blockbuster
itu untuk bisa menyewakan atau merasakan gimana Virtual Boy itu gitu, bukan dibeli tapi disewa gitu. Sama itu juga sekitar 700 ribuan lah laku untuk di penyewaan gitu ya. Kegagalan Virtual Boy ini membuat Gunpei Yokoi yang tadinya mau pensiun itu pengen ada satu hadiah lagi buat Nintendo, yaitu adalah Game Boy Pocket. Memang jadi Game Boy Pocket juga sama terjual dengan sangat baik ya. Jadi setelah Game Boy DMG yang besar gitu, dihasilkanlah Game Boy Pocket oleh Gunpei Yokoi. Dia nggak mau pensiun kalau meninggalkan kegagalan dulu gitu ya. Jadi buat satu lagi produk yang cukup sukses adalah Game Boy Pocket untuk bisa memsimplifikasi dari versi Game Boy yang besar gitu. Nah disinilah ada satu pelajaran yang sangat menarik buat Nintendo. Pertama, dengan Gunpei pensiun, akhirnya Yamauchi sadar gitu. Ternyata developer itu harus dihargai pendapatnya. Jadi harus ada balance of power gitu ya, between bisnis sama developer, atau bisnis dan pembuat game atau pembuat produk Nintendo itu sendiri gitu. Gak bisa kita memaksakan dari sudut pandang bisnis tapi dari sisi developernya nggak didengar. Nah itu yang diadopsi oleh Yamauchi ke depannya gitu. Nah jadinya sampai dengan sekarang gitu ya, yang namanya developer itu sangat dihargai di Nintendo gitu. Dia punya power yang sama bisnis sama manajemen. Kalau misalkan perusahaan game pada umumnya atau perusahaan pada umumnya gitu ya, melihat developer itu hanya sebagai faktor produksi, game itu hanya sebagai komoditas gitu. Nintendo enggak. Yang namanya developer itu bukan hanya faktor produksi, tapi dia bisa ngasih masukan ke strategis, ke manajemen gitu ya. Cara Yamauchi atau Nintendo berbisnis itu berbeda, itu yang ngasih warna, corak warna sampai sekarang. Bahkan dulu pada saat ada Wii mau di-launch di US gitu kan, dari sisi bisnis, presiden Nintendo US saat itu, Reiji Fils-Aimé, pengen menggratiskan Wii Sport. Miyamoto di Jepang menolak, sampai diketemukan mereka berdua gitu ya. Reiji pengen gratis, ya Miyamoto menolak karena ini adalah hasil kerja keras dari tim developer gitu, nggak mau kalau digratiskan. Nah akhirnya presiden Nintendo Iwata saat itu memberikan jalan tengah. Udah kalau di Amerika silahkan gratis, di Jepang itu nggak gratis gitu. Jadi sampai se-strong itu gitu ya, influence developer di tataran strategis perusahaan gitu. Nah itu yang sampai sekarang menjadi prinsipnya Nintendo gitu. Yang namanya game itu harus dihargai, yang namanya developernya juga sama harus dihargai gitu. Pembelajaran lainnya dari Virtual Boy ini membuat Yamauchi juga berpikir, jadi cara dia mendesain cara kerja di Nintendo ternyata salah kalau memang dibuat bersaing antara satu departemen dengan departemen lain. Persaingan sehat, cuman jangan sampai ada kompetisi yang menjadi friksi dalam perusahaan gitu. Jadinya sekarang Nintendo menganutnya kolaboratif gitu. Jadi antara satu divisi dan divisi lain itu harus saling membantu, kolaborasi, bukan saling berkompetisi gitu kan. Pesan yang kedua dari kegagalan Virtual Boy ini, sebelum Gunpei meninggalkan Nintendo saat itu, Gunpei bilang gitu kan, kedepannya dunia game itu akan hanya bersaing di grafis, di beat ya, saat itu masih pakai beat ya, di persaingan beat gitu, mana yang paling bagus itu dia yang menang gitu. Nah Nintendo gak akan menang kalau menurut Gunpei kalau berkecimpung di persaingan yang itu gitu ya, di persaingan teknologi, di persaingan kekuatan grafis gitu. Gunpei bilang bahwa sebaiknya Nintendo jangan bertarung di situ. Kita harus mengenerate idea sebanyak-banyaknya, dan menurut Gunpei creativity itu limitless gitu. Jadi jangan sampai kita bersaing di grafik aja tapi melupakan gameplay. Nah kata Gunpei menyampaikan kita harus bisa menyajikan game yang belum pernah dibikin sama orang sebelumnya gitu kan. Gameplay yang menarik, gameplay yang unik gitu, gameplay yang kreatif. Disitulah Nintendo bisa bertarung dan bisa menang. Jangan bersaing di grafis. Itu pesan sebelum Gunpei meninggalkan Nintendo atau pensiun dini dari Nintendo gitu ya. Akhirnya lama kelamaan disadari juga sama Yamauchi gitu ya. Pada saat Yamauchi mau pensiun juga, pesannya juga ke Iwata adalah ya udah, kita harus bisa meningkatkan kreativitas kita dalam membuat game, baik lagi ke roots-nya dulu katanya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi itu kan ada prinsip namanya without technology, with lateral thinking. Jadi without technology itu kita pakai teknologi yang udah
yang udah lama, yang udah terbukti bagus, udah terbukti kapasitas maksimalnya seperti apa, tapi dengan lateral thinking. Lateral thinking itu adalah cara kreatif atau sideway, cara berpikir yang sideway untuk bisa menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang berbeda gitu kan, dengan cara berpikir yang sudut pandangnya dirubah gitu. Nah ini yang dipakai sampai Nintendo sampai dengan saat ini. Setelah Virtual Boy kan ada Nintendo 64, terus ada juga GameCube gitu kan. Itu semuanya masing-masing, baik itu N4 maupun GameCube, itu punya power yang cukup tinggi gitu dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya gitu. Fokusnya adalah di power, sehingga gimmicknya menjadi kecil atau gimmicknya menjadi minim. Memang Nintendo juga berbuat beberapa inovasi ya, seperti misalkan sticknya N64 yang 3 gitu, terus adanya analog kontrol pertama di situ, adanya kontrol yang vibrate di situ pertama gitu. Cuma memang dari luar kontrol utamanya, gimmick-gimmicknya menjadi minim. Beda dulu dengan zaman pada saat Nintendo ya. Nintendo NES yang pertama itu kan ada tembakan gitu kan, ada zapper gitu, terus ada karpet gitu ya. Faktor kegagalan lain buat Virtual Boy ini salah satunya adalah tidak adanya social gaming. Jadi di zaman itu social gaming itu sedang tinggi-tingginya gitu ya. Kalau kita main SNES gitu kan bisa dilihat oleh seruangan gitu kan. Kita main Game Boy juga sama, bisa ada link kabelnya gitu kan. Nah ini kalau kita main Virtual Boy itu kita yang menikmati gitu. Tidak ada teman kita bisa menikmati, tidak ada anggota keluarga bisa menikmati, sehingga akhirnya sampai dengan saat ini Nintendo selalu menjual keasikan atau keramaian main bersama gitu ya, the fun of playing together gitu. Di Switch juga sekarang kan ada game share, ada game chat. Sebelumnya juga di Switch juga selalu dijual bahwa itu adalah game yang bisa dipakai oleh seluruh anggota keluarga gitu kan. Bahkan dengan tanpa membeli stick tambahan pun kan bisa pakai Joy-Con setengah-setengah gitu ya. Kebersamaannya sangat dijual oleh Nintendo memang. Dan pelajaran terakhir adalah filosofinya itu perlu dibentuk di dalam organisasi, bukan tergantung pada orang. Jadi di zamannya Iwata itu pada saat ada pergantian kepemimpinan dari Hiroshi Yamauchi ke Satoru Iwata. Iwata bilang ke Shigeru Miyamoto bahwa yang namanya budaya perusahaan, cara berpikir Nintendo itu harus standarisasi di organisasi kita katanya, di organisasi Nintendo. Jangan sampai bergantung pada orang. Maksudnya adalah misalkan pada saat Iwata misalkan udah nggak ada gitu kan, misalkan Miyamoto nanti nggak ada, itu nanti akan kehilangan sosoknya atau kehilangan prinsipnya. Nah makanya oleh Nintendo itu distandarisasi yang namanya Nintendo Value itu ini gitu. Bahkan pada saat ada rekrutmen gitu ya, dia semacam ada list checklistnya. Iwata bikin saat itu ada Nintendo NES-nya atau enggak gitu ya. Jadi dia ngeliat calon pegawai Nintendo tuh punya sisi Nintendo NES-nya enggak sih dari checklist dia gitu, yang bisa align dengan culture dari Nintendo gitu. Culture-nya, prinsipnya, cara berpikir tadi dari semua pembelajaran yang cukup signifikan gitu ya, terutama di Virtual Boy tadi dilembagakan oleh Nintendo. Nah ini pelajaran yang cukup berarti buat Nintendo yang bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan sampai dengan saat ini gitu ya. Oke, sekarang coba kita tanya ya beberapa praktisi dan pakar dari retro gaming. Bagaimana sih pendapatnya tentang Virtual Boy? Om Nobi, menurut Om Nobi, Virtual Boy itu gimana sih Om? Virtual Boy itu sebenarnya bagus ya, keberagaman teknologi dari Nintendo juga. Cuman sepertinya belum matang. Jadi masih setengah-setengah. Dia udah dirilis, cuman single color kan dia, merah gitu kan. Jadi dipakai tuh sakit mata sebenarnya. Padahal gamenya juga keren-keren, ada yang Wario, Mario Tennis itu bagus banget sih. Tapi ya gitu capek kita mainnya. Dan akhirnya ya nggak disupport cepat umurnya cepat banget sih. Iya. Itu sayangnya itu doang. Siap. Sebentar lagi kan akan ada NSO Virtual Boy ya. Oh iya. Itu juga gimmick kan ya. Menurut Amisan gimana? Nah itu dia pada masanya bisa punya gameplay dengan visual 3D gitu kan. Nah itu keren banget sih. Nah, mungkin buat orang-orang yang dulu sebelumnya belum pernah nyobain itu seperti apa, nah mungkin mereka bisa nyobain di masa sekarang dengan menggunakan si Nintendo Switch itu sendiri. Mantap. Thank you Amisan. Thank you. Dan akhirnya Virtual Boy menjadi legacy buat Nintendo karena memberikan pelajaran yang sangat berharga, dan Nintendo pun secara historical
tidak menyalahkan Virtual Boy ya, tidak menghapus Virtual Boy dari sejarah maksudnya. Jadi terlalu memberikan rujukan kepada Virtual Boy. Ada beberapa game yang menjadi rujukan ke Virtual Boy, dan akhirnya efek dari 3D tadi ya, 3D itu diadopsi oleh Nintendo di kemudian hari, dan enggak menggunakan kacamata, tapi diadopsi menjadi single screen. Itu adanya di 3DS. Ada fitur efek 3D stereoscopic yang embedded di 3DS gitu ya, yang sudah ada di layarnya tanpa kita harus menggunakan kacamata gitu. Bisa kejadian tuh yang namanya pop up screen dirasakan gitu ya, di mata kita 3D itu seperti apa, itu ada bisa kita rasakan di 3DS gitu. Terus udah mulai juga gitu kan, ada VR yang ke mata walaupun memang bukan murni VR ya, itu di Nintendo Labo. Terus ada Virtual Boy NSO gitu sebagai legacy dari peninggalan Gunpei Yokoi gitu. Dan Gunpei Yokoi selalu menjadi tokoh Nintendo yang dihormati. Oke, menarik kan Virtual Boy tadi yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan cerita kegagalan, akhirnya melahirkan sebuah prinsip yang mengembalikan Nintendo kembali on track gitu ya, menggunakan filosofi dari Gunpei Yokoi yang dipertahankan sampai dengan saat ini. Terima kasih, salam Nintendo.